Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat ketenangan dalam beribadah, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang senantiasa patut kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kebaikan dan keberkahan pada nikmat tersebut. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in dan kaum muslimin hingga akhir zaman. Ibu bapak saudara-saudara yang dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, malam ini Takmir Masjid Mujahidin memberikan materi kepada kita, orang yang selalu dikejar rezeki. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, siapakah manusia-manusia yang selalu dikejar oleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam kehidupan kita ini selalu berusaha agar kemudian kita dalam ikhtiar syar'inya secara hukum sunnatul alam, sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran 'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah selesai menunaikan ibadah salat, fantashiru fil ard, bertebarlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, cari keutamaan, raih apa-apa yang ingin kalian kejar, yang kalian cita-citakan, yang kalian idamkan dari rezeki, dari apa saja yang kalian inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar supaya kita bisa sukses, bahagia, selamat fid dunya wal akhirah. Oleh karena itulah jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manusia yang mereka dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kilas atau timbal balik dari kebaikan yang mereka lakukan itu, Allah selalu hantarkan mereka berupa rezeki dan kebaikan-kebaikan yang lain yang mengejar mereka karena kebaikan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Pertama jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, siapa manusia yang selalu dikejar oleh rezeki? Yang pertama adalah orang yang selalu gemar bersedekah. Orang yang selalu gemar bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim.
Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sama seperti dia menanam satu biji benih, lalu tumbuh satu pohon, dari satu pohon itu keluar 7 cabang, dari tiap-tiap cabang itu menghasilkan 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat, liman yasha', kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi', karena Allah itu amat luas rezekinya, alim, lagi maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang dermawan dan siapa hamba-hambanya yang pelit bakhil. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja dari umat Rasulullah ini yang gemar bersedekah, berinfak, berbagi dari harta yang Allah titipkan di dalam kehidupannya, maka ketika dia keluarkan satu, maka 700 rezeki itu datang mengejar dirinya. Jadi satu dia keluarkan, follow up dari Allah, 700 Allah hadirkan sebagai ganti balasan di dunia. Wallahu yudha'ifu liman yasha', tidak hanya 700 yang dia dapatkan dari satu yang dia keluarkan, tapi lebih dari 700 itu tanpa ada bilangan hitungan. Liman yasha', kepada siapa yang dimaksud oleh hamba-hamba Allah itu, yaitu orang-orang yang Allah kehendaki. Mereka orang-orang yang Allah kehendaki, artinya orang-orang yang selalu ringan tangan berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari dirinya. Orang-orang yang sedang terjepit ekonominya, orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang susah makan, mau beli beras juga susah, bayar SPP juga nunggak sudah berapa tahun, ditagih terus sama gurunya, ya. Mau bayar token juga susah, gitu ya. Bahkan banyak diantaranya orang karena kesusahan ekonomi jual diri. Orang sekarang sudah nggak malu-malu lagi, ya. Lewat teknologi tinggal menghubungi siapa saja yang bisa menggunakan jasa mereka dalam rangka untuk mendapatkan beberapa rupiah untuk mempertahankan kehidupannya. Maka orang yang mendedikasikan dirinya dengan harta yang Allah titipkan sebagai amanah yang akan menjadi suatu pertanyaan berat dari semua pertanyaan nikmat-nikmat yang Allah berikan, satu-satunya nikmat yang ditanya dengan 2 pertanyaan, dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia distribusikan. Jadi berat harta itu. Maka orang-orang yang dikejar oleh rezeki, orang-orang yang selalu diburu oleh rezeki adalah orang-orang yang gemar bersedekah. Gemar bersedekah. Saya banyak menjumpai orang-orang seperti ini. Saya banyak menjumpai orang-orang seperti ini. Berbuat, berbagi, Masya Allah, luar biasa. Ya, bukan dia semakin miskin, tapi semakin diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah yang mungkin antum dapatkan di YouTube, ya. Ada pengusaha di Kalimantan punya swalayan tingkat 4, ada sekitar 400 karyawan yang kerja di situ, semuanya wanita bercadar, laki-lakinya berjenggot, bercelana cingkrang. Ya, ada kajian rutin. Covid kemarin,
400 karyawannya tetap digaji, padahal tidak ada penjualan. 400 karyawan selalu digaji. Beliau ini setengah jam sebelum adzan sudah ada di masjid. Kalau ada orang datang berpakaian mini belanja, swalayan beliau dikasihkan kain gratis, suruh menutup auratnya. Dermawan sekali beliau. Dari kedermawanan itulah kemudian Allah balas kebaikan-kebaikan. Rezeki datang terus mengejar dirinya. Karena satu yang dia keluarkan, Allah ganti menjadi 700. Bahkan lebih dari 700. Yang punya bis Pak Haryanto, antum sudah dengar kan? Owner dari PO Haryanto itu punya sekian banyak bis. Jadi mulai kondekturnya, karena semuanya harus sholat tepat pada waktu. Dermawan beliau. Semakin diberi kekayaan. Banyak orang-orang yang dalam kehidupan ini kita jumpai seperti itu. Saya dulu ada notaris PPATK wanita, orang Arab dari Bojonegoro. Fahamnya Alamudi. Ada satu problem dalam rumah tangganya sehingga kemudian menghubungi saudaranya, sepupunya di Keraksan ini. Saran dari saudaranya, perlu diadakan pengajian. Jadi rumah tanggamu itu perlu diadakan pengajian. Nanti ustadznya pelan-pelan menasehati suamimu, ya, tanpa sadari, secara halus. Berangkatlah saya sama sepupunya ini, insyaallah ya. Jadi notaris PPATK, punya spa kecantikan, punya toko, menjual semua peralatan, semua oleh-oleh haji umroh dan beberapa unit usaha yang lainnya. Beliau dermawan sekali. Kalau ke sana makannya sate, kambing guling, dibuatkan masakan yang enak-enak. Masya Allah, ya. Dari kajian yang kita babat alas itu, lalu sekarang berkembang dan saya serahkan kepada teman-teman yang ada di sekitar sana. Mengingat jarak tempuhnya terlalu jauh, 7 jam Probolinggo sampai Bojonegoro. Karena yang dikeluarkan untuk uang lelah kita terlalu besar menurut saya, terlalu besar. Akan menjadi lebih maksimal kalau kemudian menghadirkan ustadz-ustadz yang di dekat sana, yang kemudian uang lelah saya itu bisa diberikan ke beberapa ustadz dibandingkan hanya satu ustadz. Sekarang ini jemaah dimuliakan di channel Allah Subhanahu wa taala, beliau mendirikan pesantren besar tanpa ada bantuan dari siapapun, sudah mulai beroperasional. Terakhir kemudian beliau minta izin kepada saya, bagaimana kalau saya bercadar? Kira-kira klien-klien saya yang rata-rata Chinese, mereka kemudian mencari notaris yang lain atau bagaimana Ustaz? Saya bilang, Masya Allah, kalau ada keinginan bercadar, bismillah, karena Allah. Gak usah takut dengan rezeki. Ya. Semakin menjadi solehan antum, semakin baik kualitas keagamaan amanahmu, mereka orang-orang kafir juga semakin senang akan bertransaksi jual beli dengan Anda. Masya Allah, kehidupannya, ekonominya semakin bagus. Ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian digabungkan, ada pengajian khusus karyawan-karyawati, ya, ada pengajian khusus bahasa Arabnya. Masya Allah, berkembang. Dari mana? Ya dari kebaikan-kebaikan harta yang dia keluarkan. Kalau kita mau cerita dalam kehidupan ini, terlalu banyak contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala
sampaikan kepada kita seperti dalam firman-Nya tadi, bahwa orang yang selalu dikejar oleh rezeki itu adalah orang yang selalu gemar berbagi, gemar bersedekah. Selama niatnya ikhlas karena Allah, tidak ada penyimpangan dalam niatnya, maka insya Allah rezekinya akan bertambah. Karena Allah berikan. Nggak ada ceritanya orang berbagi, orang bersedekah lalu jatuh miskin. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada berarti ada unsur-unsur riya di dalamnya. Ada unsur sum'ah, ingin didengar, dipuji, oleh manusia. Ada niat-niat agar ada timbal, ya. Maka kemarin pada pilkada dan seterusnya banyak kita jumpai, banyak orang stres kayak gitu. Sudah kasih semen ke masjid, semennya diambil karena nggak milih dia. Sampai mayitnya dibongkar karena keluarga yang hidup tidak mendukung dirinya, mayitnya dipindahkan karena itu tanah dia. Jadi orang berbuat berbagi bukan karena lillahi ta'ala, karena ingin mendapat kursi, ingin mendapat jabatan kedudukan, maka yang didapat adalah kehinaan. Makanya banyak stres, depresi. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua adalah orang-orang yang pandai bersyukur di dalam kehidupan ini. Jadi orang yang pandai bersyukur adalah orang yang senantiasa dikejar oleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan ini tentu terlalu banyak. Ya, tentu terlalu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Allah berfirman, kalau kalian ingin mau menghitung-hitung nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian, la tusuha. Tidak akan sanggup kau hitung nikmat Allah itu. Kita sekarang duduk ini dengan nikmat Allah. Bernapas, ya, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara dengan nikmat Allah. Antum mendengarkan dengan nikmat Allah. Seluruh organ tubuh kita bekerja sesuai dengan fungsi mereka masing-masing, itu dengan nikmat Allah. Betapa kita bayangkan kalau nikmat itu ditahan sejenak, beberapa detik nikmat itu ditahan. Misalkan oksigen ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa detik, kira-kira kemudian kita, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, belum nikmat-nikmat yang lain yang kita jumpai dan kita rasakan, kita alami di dalam kehidupan kita ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa idza ada rabbukum la in syakartum jannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan kepada kalian manusia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika dalam hidup ini kita manusia ini pandai mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Ya. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmat itu kepada kita. Dan nikmat yang datang itu banyak. Di antara nikmat yang datang itu adalah berupa rezeki, berupa harta. Dia akan datang seiring dari pandainya kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi dalam hidup ini kalau kalian mengkufur nikmat Allah, maka kemudian Allah sudah menyediakan bagi orang-orang yang mengkufur nikmat Allah azab yang sangat dahsyat. Makanya di Al-Baqarah Allah bertanya, kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin manusia itu kufur, tidak mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Wa kuntum amwata, dulu mereka nggak ada. Kita semua ini dulu nggak ada kita. Lalu kemudian
Fa'ahyakum, Allah hidupkan kita di dunia ini melalui proses pertemuan antara spermatozoid dengan ovum. Lahirlah sigot, lahirlah kita manusia ini. Summa yumitukum, lalu kemudian Allah matikan kita. Setelah kita hidup ini, fa inna tadhabun, kau mau kemana? Ya mati. Setelah kita menikmati kehidupan dunia, kita akan menuju kepada alam barzah, alam kubur. Summa yuhyikum, di alam kubur kita kemudian dihidupkan oleh Allah kembali untuk merasakan nikmat kubur dan adab kubur. Summa ilaihi turja'un, lalu kemudian semua kita manusia sejak Nabi Adam dan umatnya sampai manusia terakhir dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang selalu dikejar rezeki adalah orang yang selalu pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya. Orang yang selalu pandai mensyukuri nikmat Allah. Orang yang mensyukuri nikmat Allah itu jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa tingkat kesyukuran yang dia lakukan itu sebenarnya tidak untuk Allah, sebenarnya untuk dirinya. Sebenarnya syukur yang dilakukan itu untuk dirinya. Bukan di surat Luqman ketika Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu kembali untuk dirinya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kemudian mengkufuri nikmat Allah, fa innallaha ghaniyun hamid, maka Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi secara kasarnya bahwa Allah itu tidak butuh dari syukurnya kita. Allah nggak butuh dari ibadah yang kita lakukan. Allah nggak butuh dari apapun ketaatan yang kita lakukan. Ibadah, ketaatan, syukur, apa saja kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita. Karena Allah sudah maha kaya, Allah sudah maha terpuji. Dia nggak butuh makhluknya. Yang butuh itu adalah kita. Maka jemaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala, secara konsep kehidupan ini segala sesuatu ada timbal baliknya. Ketika kita melakukan satu kebaikan, maka Allah akan mendatangkan kebaikan itu kepada kita. Maka orang yang selalu dikejar rezeki itu adalah orang yang selalu bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang tahu diri, orang yang mengerti tentang hakikat hidup, sehingga dia pandai bersyukur. Orang ketika kemudian tidak bersyukur itu karena orang sudah lupa diri, orang sombong. Orang nggak sholat itu kan orang sombong. Orang nggak berdoa itu kan orang sombong. Karena merasa nggak butuh sama Allah. Makanya bahasa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah berikan engkau Muhammad dan umatmu nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika, maka cara dalam mensyukuri nikmat Allah adalah ruku dan sujud kalian ke hadapan Allah, wanhar, dan berkorban, menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi ruku dan sujud salat itu adalah bagian dari cara kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi orang yang tidak salat itu adalah orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Padahal dia bisa berjalan itu karena Allah kasih dia nikmat. Coba kemudian Allah datangkan sedikit gangguan pada kakinya. Mungkin kakinya terantuk, luka di kakinya. Mungkin karena patah. Mungkin karena faktor-faktor lain kakinya tidak bisa berjalan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Orang ketika kemudian urat-urat yang kecil ini diterobelkan sedikit sama Allah. Banyak orang kecetit sampai merah
merangkak jalannya. Sedikit urat lunak diterobelkan sama Allah. Mau apa kita? Makanya kita semua ini hidup dengan nikmat Allah, bermaksiat, melakukan ketaatan ibadah semua dengan nikmat Allah. Maka orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka berbagai macam kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah rezeki. Yang ketiga, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang suka menyambung hubungan silaturahim. Orang yang selalu dikejar oleh rezeki itu adalah orang yang selalu menyambung hubungan silaturahim. Rasulullah menyebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang mau dilapangkan, dia diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, hendaklah dia selalu menyambung hubungan silaturahim. Jadi orang yang menyambung hubungan silaturahim itu adalah orang yang diluaskan rezekinya. Berarti rezeki itu datang mengejar dirinya. Dia mendapatkan berbagai macam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena suka menyambung hubungan silaturahim. Karena dalam silaturahim itu, jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, minimal kita dapat air putih. Bertemu dengan saudara sahabat di mana saja, apalagi ke rumahnya, kan minimal dapat air putih. Kasih air yang berwarna, ada yang merah, keruh-keruh teh, ada yang kopi, ada yang susu dikasih, ada makanan, camilan. Ketemu di warung kopi, ngopi bersama, ya, ditraktir, cerita tentang bisnis, cerita tentang pekerjaan. Yang tadinya tidak ada informasi pekerjaan, dia mendapatkan informasi lowongan kerjaan. Ada yang butuh bantuan tenaga, dia dibayar. Ya, ketimbang dia berada di rumah nengen melolo, compon, tedungan melolo. Makanya kemudian harus bergerak, harus membangun kekerabatan, membangun ukhuwah persaudaraan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup dengan sendirinya. Dia harus butuh kehadiran orang lain. Dia harus butuh keterlibatan orang lain. Maka Nabi menjelaskan bahwa orang yang selalu membangun hubungan silaturahim, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu bersilaturahmi itu orang yang selalu dikenang oleh saudaranya, oleh temannya. Ada saudara yang suka nyambung silaturahim. Orang yang sudah meninggal seolah-olah masih hidup, selalu diceritakan kebaikannya. Si fulan, saudara saya ini, sahabat saya ini, Masya Allah, selalu gemar datang, berkunjung, selalu ngajak ke masjid, ini gini, cerita gini, selalu memberikan ini, Masya Allah, ya, dan seterusnya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Saya mondok di Madura, di Persis Madura itu, Mahat Al-Ittihad Al-Islami. Ownernya namanya Haji Sutarjo. Orang paling kaya di Kecamatan Camplong itu. Dulu jadi jaksa, berhenti di jaksa karena banyak KKN, berhenti di jaksa. Mulai bisnis dari nol. Bisnis mulai jual udang 1 kilo, gula pasir 1 kilo dibagi-bagi, ya, paku 1 kilo dibagi-bagi, kecil-kecil gitu ya. Lalu menjadi orang terkaya. Punya tambak udang dari ujung Banyuwangi sampai ujung Madura. Beliau kalau sudah panen udangnya,
seluruh saudaranya, keluarganya, sahabatnya, kenalannya itu didatangi semua, dibagikan uang, ya. Seluruh saudara, sahabat yang kenalan baiknya didatangi. Masya Allah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun itu di 97 akhir saya masuk mondok di sana. Persis Bangil itu SPP dan semuanya sudah 125. Makannya kadang-kadang ikan kering, tahu tempe, ikan cakalang kadang-kadang. Persis Bangil. Persis Madura tempat saya, bayar SPP-nya, air PDAM dan semuanya, total semuanya hanya 30.000. Makannya udang, cakalang, telur, enak-enak semua. Apa kata beliau? Al-Quran dan hadis bisa masuk ke otak dan hatinya santri kalau dikasih makan yang enak, yang bergizi. Ya, jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa beliau hidup, masya Allah, pondok itu sangat makmur. Pondok itu sangat makmur, guru-gurunya masya Allah. Banyak orang dari luar negeri, dari berbagai macam seantero Nusantara nih, pondok sana. Banyak yang tidak bayar, termasuk saya. Beliau begitu meninggal, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala, pondok mengalami goncangan berat. Ya, yang itu mulai mengalami kemunduran total. Benih yang ditabur mati, nggak sukses, karena keturunannya tidak ada yang melanjutkan kebiasaan seperti beliau, yaitu berbagi, ya, menyambung silaturahim. Itu yang tidak dilakukan, sehingga kemudian jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sekarang ini pondok tetap berjalan seperti biasa. Biaya juga sekarang sudah semakin mahal seperti pondok-pondok yang lain. Dan kemudian bisnis-bisnis dari keluarga tidak seperti yang dulu. Itu salah satu di antara dari kehebatan beliau semasa hidupnya, suka menyambung kekerabatan, suka bersilaturahim. Dan kalau silaturahim tidak tangan kosong, selalu bawa PC. Jadi kalau sudah panen tambah udangnya, mulai sudah datang semua. Bayangkan dari ujung Madura sampai ujung Banyuwangi, dan seluruh saudara di mana saja, teman-temannya didatangi, dibagikan. Ya. Kita ini kadang-kadang saudara dampingan rumah, kadang-kadang nggak peduli. Jangan kasih duit, pulang dari luar kota kadang-kadang nggak bawa oleh-oleh, saking pelitnya gitu. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang selalu silaturahim adalah orang yang selalu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan urusannya. Bahkan kemudian Rasulullah memberikan satu ancaman yang keras. La tadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga para pemutus. Wa qala Sufyan fi riwayati, berkata Sufyan di salah satu riwayatnya, qati'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu, Pak, keberkahan hartanya dicabut oleh Allah. Keberkahan hartanya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara fisiknya hartanya semakin banyak, tetapi secara keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak yang nggak bertegur sapa dengan orang tuanya, ada menantu nggak tegur sapa dengan mertuanya, ada ipar nggak tegur sapa dengan iparnya, ada jamaah tidak tegur sapa dengan sesama jamaah, ada teman nggak tegur sapa dengan temannya. Itu keberkahan ilmunya, keberkahan hidupnya, keberkahan hartanya, keberkahan yang lain dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang yang berikut adalah orang yang selalu dikejar oleh rezeki, adalah mereka yang selalu memperbanyak istighfar. Rasulullah menjelaskan di dalam salah satu hadisnya, man athara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kemelut permasalahan, dari kesempitan masalah, dari berbagai macam keruwetan masalah yang dia hadapi, dan Allah berikan rezeki yang tanpa dia duga-duga, tanpa dia sangka-sangka. Dalam riwayat hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Jadi orang yang beristighfar itu adalah orang yang selalu dikejar oleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang memperbanyak istighfar, yaitu orang yang diluaskan jalan dari kesempitan, dari keruwetan masalahnya. Ada masalah, dengan istighfar masalah selesai. Allah berikan dia rezeki tanpa dia duga, tanpa dia sangka-sangka. Ketika Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in, didatangi semua orang mengeluh tentang semua masalahnya. Ya Hasan Al-Basri, saya menikah sudah sekian lama, saya belum dikaruniai keturunan. Kata Imam Hasan Al-Basri, habis salat subuh, kamu suami istri duduk beristighfar minimal 100 kali pada Allah. Rutinkan setiap pagi, kata Hasan Al-Basri. Ketika datang, ya Hasan Al-Basri, tanaman saya gagal panen, kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Ketika kemudian datang lagi orang mengeluh masalahnya, kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar itu adalah orang yang mengakui kesalahannya, bahwa dia manusia, dia banyak salah, dia banyak dosa. Makanya dia beristighfar. Dia beristighfar kepada Allah, berarti dia mengharapkan adanya kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, adanya keterlibatan Allah di dalam kehidupannya. Maka ketika Nabi menjelaskan bahwa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah berikan dia solusi dari seluruh masalahnya. Masalah apa saja, perbanyak istighfar. Rasulullah dalam hadis sahih di kitab Riyadhus Shalihin, setiap hari Nabi itu istighfar 77 kali sampai 100 kali setiap hari. Nabi beristighfar. Nabi itu maksum, manusia nggak punya dosa. Jelas, ganjarannya jelas. Rasulullah itu Nabi yang pertama megang kunci surga, buka kunci pintu surga. Beliau masuk surga terlebih dahulu, lalu diikuti oleh umatnya. Tapi Rasulullah dalam sehari itu beristighfar 100 kali. Kita istighfarnya 15 kali. Habis sholat, assalamualaikum, kanan kiri, astagfirullah 3 kali. Kalikan sholat 5 waktu, 15 kali. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesempatan sambil setir sepeda istighfar. Kalau tidak baca Sayyidul Istighfar kepanjangan, baca istighfar yang sederhana ringan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dalam beberapa detik, beberapa menit saja sudah berapa ratus istighfar, bahkan bisa ribuan istighfar yang kita lakukan. Gak usah dihitung. Kalau mau hitung cukup sampai 100. Lebih dari 100 gak usah dihitung sudah. Terserah kita. Lagi duduk ya. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat mereka berdiri, di saat mereka duduk, di saat mereka berbaring. Ingat Allah. Istighfar di mana saja. Sambil ibu-ibu asasa aqora atana lagi nyapu, lagi nyetrika, astagfirullah diperbanyak. Para suami lagi di sepeda motor, perbanyak istighfar. Karena lagi nyetir itu harus konsentrasi. Sedikit buyar, tabrak. Karena sekarang ini orang melintasi jalan nggak tolak-tole.
Apalagi sekarang ibu-ibu lighting kanan belok kiri. Belok mana itu lighting kanan? Kita mau masuk kiri, nggak tahu nih belok kiri. Boh ibu lighting kanan belok kiri. Dari sekian meter itu ya, lighting kanan terus, bu. Mata belok-belok ibu ini. Nggak tahunya. Begitu kita masuk kiri, dia kemudian belok kiri. Ya. Nah kalau nggak konsentrasi, ya istighfar itu, Pak. Ya. Saya kecelakaan di jalan raya sudah 12 kali, Pak. 12 kali. Jungkir balik ke salto kayak apa semua tahu. Tahu. Ya. Kecelakaan tunggal, ditabrak, menabrak, bolak-balik 12 kali sudah. Satu kecelakaan yang saya nggak pernah tahu. Padahal dari rumah itu, Ibu, saya lagi hafalan Al-Quran, merojah hafalan saya. Saya merasa sedang menghafal, merojah dari rumah itu. Tiba-tiba saya sudah di Wonolangan. Di mana saya nih? Kata ipar saya, rumah sakit, Man. Loh, ada apa? Paman tabrakan. Loh, tabrakan di mana? Gitu ya. Jadi dalam dunia medis itu ada orang mengalami kecelakaan parah itu pada saat itu sepersekian detik memang Allah hilangkan kesadarannya. Biar dia nggak merasakan. Ya. Setelah itu baru Allah normalkan kembali, baru dia tahu rasa sakitnya nggak karuan itu. Pada saat kejadian itu Allah hilangkan kesadarannya. Makanya banyak orang tiba-tiba jalan lurus, ngantuk, sepersekian detik nabrak, masuk jurang, dan seterusnya. Begitu. Nah makanya di alam banyak istighfar, banyak baca sholawat, banyak baca tasbih, tahmid, tahlil, apa saja. Kalimat-kalimat thayyib dibaca. Di antaranya adalah istighfar, diperbanyak. Karena bacaan istighfar itu jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kita manusia ini adalah orang yang banyak salah, banyak dosa. Al-insanu makhalul khata. Kita manusia itu tempat singgah, tempat salahnya. Ya, tempat salahnya. Tempat melakukan berbagai macam dosa dan maksiat itu manusia. Karena kita bukan nabi yang maksum, yang nggak punya dosa. Nabi sebenarnya berdosa juga, tapi mereka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosanya dikelirkan seketika itu juga. Contoh Nabi ketika kemudian bermuka masam, datang Abdullah bin Maktum, laki-laki yang buta. Waktu itu Rasulullah lagi presentasi di hadapan pimpinan teras musyrikin. Begitu dipanggil oleh Abdullah bin Maktum, Nabi melengos sebentar, langsung kemudian agak sedikit grundel gitu. Yang namanya orang buta kan tidak tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Tegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya Muhammad, kenapa kau berpaling muka dan bermuka masam ketika datang Abdullah bin Maktum, seorang laki-laki yang buta? Karena menurut Rasulullah, kalau saya presentasi tentang Islam di hadapan pemuka musyrikin, satu saja di antara mereka masuk Islam memberikan pengaruh dakwah yang luar biasa menurut Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Nabi itu satu kesalahan, ditegur langsung oleh Allah. Ketika Rasulullah datang bertemu dengan Ibunda Aisyah, mencium Ibunda Aisyah, ya kan bahasanya Ibunda Hafsah kan begitu, syammani, Nabi mencium saya. Lalu Nabi berangkat tidak berwudu lagi. Kata Ibunda Aisyah, kon hanya dicipika-cipiki tok, syammani. Kalau saya qabbalani, Nabi melumat bibir saya, melumat, ya. Bukan cipika-cipika toh, melumat bibir saya. Lalu Nabi berangkat tidak berwudu lagi. Nah, kebiasaan Nabi mencium istrinya, ini sunnah Pak ya. Bapak kalau pulang dari luar datang, cium istrinya. Jangan cium anaknya dulu, istrinya dulu cium. Ya. Yang nggak punya pasangan, cium siapa? Ya cium orang tuanya lah. Ya sekalian cepat cari istri. Buat apa lama-lama? Ya.
Jadi pulang dari luar rumah, cium istri dulu. Ya. Waktu Nabi mencium Ibunda Aisyah kemudian merasakan aroma madu putih. Satu-satunya istri Nabi yang punya madu putih itu Ibunda Hafsah. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, ini kan malam jatah nginap di rumah saya. Sampai kok masih ngelanjar-ngelanjar ke sana ke rumahnya Hafsah ya? Enggak. Kata Nabi, enggak. Ya. Nabi juga manusia. Ya. Enggak. Ah, yang benar. Buktinya aroma mulutnya sampai madu putih. Nggak ada istri Nabi yang menyetok madu putih kecuali Ibunda Hafsah. Suar, saya nggak ke rumahnya Hafsah. Kalau nggak percaya, tak haram no, kata Nabi. Kalau nggak percaya, tak haramkan madu putih itu. Ya, turun ayat menegur Nabi. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lakum, tabbatagi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan madu putih? Padahal madu itu sudah kami halalkan untuk kalian. Tabbatagi mardata azwajik, sekedar kamu hanya mencari keriduan istrimu, biar tidak tengkar. Orang suami kan begitu, biar tidak tengkar ya sudah. Iya dah, enggak iya. Itu biar nggak tengkar dah. Karena orang wanita itu ahli sejarah, Pak. Istri kita itu ahli sejarah. 30 tahun yang lalu sampai lakukan kesalahan, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu sampai melakukan satu kesalahan. Hari ini ada masalah, diungkit no, Pak. Pernah enggak sampai, Mbak? 10 tahun yang lalu sampai pernah bersalah sama istri, begitu bengkerengan sekarang, ada masalah, langsung diomong no. Diungkit no. Jadi kalau sampean dalam rumah tangga, istrinya mengatakan, ya sudah saya ikhlas mas, jangan percaya, Pak. Jangan percaya. Kata Ustadz Hanan Ataki, ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada ayat tentang ikhlas. Bedakan Pak Al-Falaq. Surat Al-Falaq ada ayatnya kan di dalamnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, min syarri ma khalaq. An-Nas ada. Qul a'udzu birabbin nas min syarri, dan seterusnya. Al-Ikhlas mana, Pak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid dan seterusnya. Enggak ada ikhlas. Ikhlas itu enggak usah diomong no, Pak. Guys. Ikhlas itu kayak orang berak itu, Pak. Kebelet keluar, Pak. Enggak usah dilihat, Pak. Ada ini, enggak ada, Pak. Plong, Pak. Plong. Jadi kalau ada masalah sama istri, kata istri, udah tak ikhlas no, Mas. Sudah. Oh, jangan harap, Pak. Itu bibirnya tuh bilang ikhlas, Pak. Hatinya enggak ikhlas, Pak. Ya. Nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun diungkit no kembali, Pak. Percaya, Pak. Ustadz kok tahu? Iya, saya juga pernah ngalami kok. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang dikejar oleh rezeki adalah orang-orang yang bertakwa. Surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan solusi dari seluruh masalah yang dihadapi, dan Allah datangkan rezeki yang tidak dia duga-duga. Sama dengan istighfar ya. Allah berikan dia rezeki tanpa dia duga-duga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga ngantarkan iwak pelas, Pak. Yang dapat iwak pelas ini, Pak, tidak pernah berharap, Pak. Tidak pernah berharap, apalagi nggak ada aromanya. Iya, kalau di sana lagi goreng cukup keren, Pak, aroma mendeman, Pak. Lagi buat sambal terasi, aromanya kemana-mana, tetangganya mungkin menginginkan. Coba dibagi ya. Tapi kalau orang masak yang lain kan tidak kerasa, Pak. Tiba-tiba tetangganya ngantar, Pak. Assalamualaikum. Diantarkan makanan, diantarkan
sayur, diantarkan ini itu dan seterusnya. Dia sendiri tidak pernah berharap, Pak, tapi diantarkan sama orang. Itu namanya rezeki yang tidak dia duga-duga, Pak. Banyak orang sudah berusaha, Pak. Besok jatuh tempo, harus bayar utang, Pak. Besok harus bayar SPP, besok harus bayar ini dan seterusnya. Beberapa hari ini sana sini jungkir balik sampai pusing, Pak. Nangis ada Allah, enggak dapat, Pak. Ya. Malamnya jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, ada hamba Allah datang, Pak, mengantarkan uang sejumlah yang akan dia bayarkan itu, Pak. Allahu Akbar, Pak. Ketemu dengan beberapa orang yang begitu. Dia punya kejadian yang harus bayar sekian nominal, sudah berusaha hingga karuan, sudah nggak ada yang bantu, ya. Sudah jalan satu-satunya mengeluh mengadu pada Allah, sudah apapun besok terjadi, sudah dia pasrah. Lalu kemudian malam itu ada hamba Allah datang mengantarkan. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang mengejar dia tanpa dia duga, tanpa diprediksi, tanpa diplanning. Ya. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat tablet ini, Pak. Di saat HP saya lagi trouble, Pak. Mau hubungin takmir masjid yang lain tidak bisa, Pak. Terpaksa numpang istri, Pak. Besok saya khutbah Jumat di satu masjid itu, Pak. Besok saya khutbah di satu masjid. Salah seorang agniya, salah seorang jamaah yang kaya di situ, dia bisikkan ke saya, Ustadz, saya sudah sediakan tablet Samsung terkini untuk buat dakwah, agar saya bisa dapatkan kebaikan dari dakwahnya Ustaz. Saya ingin dapat pahalanya. Allahu Akbar, Pak. Saya tidak pernah bercita-cita dapat tablet ini, Pak. Tidak pernah bercita-cita. Makanya setiap pengajian harus dipakai nih, Pak. Saya biasanya ngisi pengajian tanpa konsep. Pokoknya ayat hadisnya sudah oke, kecuali materi yang ayat hadisnya perlu dilihat dulu. Nggak bisa dihafal baru nyontek, Pak. Buka HP sudah. Nah sekarang ini karena sudah dikasih gini, pemiliknya minta dapat bagian dari pahalanya, ya sudah dipakai untuk isi pengajian. Di mana-mana dipakai terus, Pak. Karena yang bersangkutan ingin mendapatkan pahala. Nggak pernah berharap. Ya. Dalam kehidupan panjenengan banyak orang yang kemudian mendapatkan rezeki yang tanpa dia prediksi, tanpa dia cita-citakan, inginkan. Di Sulawesi ada seorang wanita pengusaha kaya datang kepada seorang juru parkir, jukir, Pak. Bapak tua didatangi. Bapak, kita sudah umroh, kita itu Anda. Bukan kita, Pak. Orang Sulawesi begitu, kita. Kita itu Anda. Kita sudah umroh. Ya belum, Bu. Mau umroh gimana? Saya kerjanya juru parkir, dapat duit segini, mau berangkat umroh gimana? Bapak hari ini juga saya kasih fasilitas, ini alamat saya, nanti datangi, saya atur semua persyaratan berangkat umroh. Bapak saya umrohkan bersama saya. Sujud syukur, Pak. Ya. Beliau bersangkutan tadi nggak pernah bercita-cita, Pak, bahwa ya Allah mudah-mudahan ada orang ngajak saya berangkat umroh. Kan nggak ada, Pak. Mungkin dia pernah berdoa, ya Allah saya ingin umroh. Tapi kan dia tidak menyebutkan, ya Allah saya ingin ada orang umrohkan. Datanglah rezeki itu melalui hamba Allah. Banyak orang tiba-tiba rumahnya diperbaiki. Ya, siapa yang mengantarkannya? Ya Allah. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, pengaruh dari nilai ketakwaan dalam diri kita.
takwa itu kan derajat orang masing-masing berbeda. Sama dengan keimanan. Iman kata Nabi, ada iman yang 70 cabang atau lebih dari itu. Cabang iman yang paling rendah itu adalah memindahkan diri dari tengah jalan. Hal-hal yang mengganggu perjalanan manusia, itu cabang iman paling rendah. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Ya, kita yang hadir ini pula memiliki iman yang berbeda-beda tingkatannya. Begitu juga dengan ketakwaan. Tapi orang yang bertakwa, apapun nilai ketakwaannya, derajat ketakwaan yang berbeda, tetap Allah berikan. Warzuqu min haitsu la yahtasib. Pengaruh dari ketakwaan itu, Allah datangkan rezeki yang tidak dia duga-duga, tanpa dia sangka-sangka. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita planning dalam hidup kita ini meleset semua, Pak. Dulu saya masih jual madu, Pak. Ditelepon sama teman dari PLTU. Pak Ustadz, saya pesan madu kurma sekian botol. Alhamdulillah. Bisa biaya buat dakwah sudah ini, bisa isi bensin ini. Berangkat, nyampe di Keraksan, telepon. Pak Ustadz, mohon maaf dengan sangat tiba-tiba diutus oleh kantor. Posisi saya sudah perjalanan mau ke Surabaya. Allahu Akbar ya Karim. Iya, harus bersabar. Tidak jadi dapat rezeki, Pak. Iya. Sudah di planning kan, Pak? Sudah pesanan jelas, Pak. Tapi kemudian nggak jadi. Banyak kan? Anda juga akan mengalami hal yang sama dan sudah pernah mengalaminya. Tapi kadang-kadang juga kita tidur-tidur gini, rezeki datang, Pak. Rezeki datang. Dan datang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada orang ngantar kan, Pak? Berkat, Pak. Alhamdulillah. Lagi tidur ya, Pak? Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya cara. Allah punya 1000 cara untuk menghadirkan rezeki ini kepada kita tanpa hambanya. Dari mana? Dari nilai ketakwaan yang terbangun pada diri seseorang. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tawakal. Orang yang tawakal itu adalah orang yang dikejar rezekinya di dalam kehidupannya. Sama di dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan kehidupannya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang memasrahkan seluruh sisi-sisi kehidupannya kepada Zat yang maha segala-galanya. Jadi ketika kita berada pada suatu keadaan di mana otak kita susah berpikir, di mana nalar kita susah diajak untuk bekerja dan seterusnya, lepaskan, Pak. Lepaskan. Jangan dilawan. Jangan. Sudah berusaha ikhtiar, nggak kurang-kurang, Pak. Doa sudah lepas sudah, Pak, lepas. Jangan diberatkan. Jangan diempet loh, Pak. Bahaya. Banyak orang stres, depresi, gila, bunuh diri karena mereka melawan masalah. Mereka memikirkan masalah. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini tahu apa yang akan dia usahakan besok. Ya, mau kita makan besok apa? Gak ada yang tahu, Pak. Yang besok akan terjadi apa pada diri kita? Gak ada yang tahu, Pak. Gak usah dipikirin. Diimani. Diimani. Banyak orang stres, depresi, gila, bunuh diri itu karena dia berpikir yang melampau wilayah yang harus dia masuki. Rezeki itu urusan Allah. Dia pikir tentang rezeki. Stres akhirnya, Pak. Stres. Ada kejadian nyata di Bandung. Seorang ummahat punya anak 4. Suaminya yang kerja di sebuah perusahaan. Dia ibu rumah tangga. Jilbabnya sampai di betisnya. Jilbabnya panjangnya sampai di betis. Kos kakian. Kajian rutin tiap pekan hadir. Begitu suaminya di PHK, anak-anak masih kecil. Tiap hari dipikirin, Pak.
suami di PHK, saya ibu rumah tangga, gak punya skill apa-apa, apa yang saya mau saya kerjakan, anak 4, kehidupan susah, semua serba mahal, biaya sekolah, beli beras, ini itu. Tiap hari dipikirin, Pak. Tiap hari dipikirin. Pikirin terus itu, Pak. Ya. Lama-lama suatu waktu ada bisikan masuk, Pak. Ada bisikan masuk. Ya, kasihan nanti kalau kamu hidup seperti gini, kamu akan mendolimi anak-anakmu. Mendingan diselesaikan, dituntaskan kehidupan mereka daripada kamu menanggung dosa buat anak-anakmu. Karena kemiskinan yang kau derita. 4 anaknya dicekik mati semua, Pak. Kisah nyata ini, Pak. 4 anak dicekik semua, Pak. Dibawa ke kepolisian, diinterogasi, Pak. Apa kata dia? Ada bisikan yang masuk. Kronologisnya ketika suami saya di PHK dan seterusnya. Allah ngomong, "Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan." Apa-apa yang kau usahakan besok, yang kau makan besok, terjadi besok, enggak ada yang tahu. Oh, jadi pikirin. Karena memikirkan kejadian besok hal gaib itu bukan wilayah kita, itu wilayah Allah. Allah yang menciptakan kita, itu haknya Allah. Maka kewajiban Allah adalah memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata di muka bumi ini telah Allah cukupkan rezekinya. Bahkan cacing-cacing yang ada di perut kita ini sudah diberikan rezeki oleh Allah dari makanan yang kita makan. Bahkan ulat-ulat yang ada di gigi-gigi berlubang itu Allah kasih dia makan dari makanan-makanan tersisa kita makan. Bayi janin yang ada dalam kandungan kita gak punya akal, gak punya pikiran, belum matanya gak bisa melihat, semua inderanya belum ada berfungsi seperti manusia normal. Bayi janin yang ada dalam perutnya 9 bulan dia tidak pernah mikir tentang kehidupan, tapi dia tetap hidup dari plasenta, dari makanan minuman yang dimakan oleh ibunya melalui plasenta. Masa kita kemudian tawakalnya kalah dengan janin? Kita orang dewasa, orang merdeka, akal kita semua bekerja dengan baik. Maka dalam kehidupan ini, ya, apa-apa yang terjadi, kalau sudah tidak mampu, tawakal, pasrahkan sama Allah. Teman saya kena diabetes, Pak. Menurut medis kakinya harus diamputasi. Namanya tulang sudah keroak, Pak. Tembus sudah, keroak sudah. Ya. Obat dokter diminum nggak ada selesainya. Herbal ini itu apa semua sudah. Minum rebusan daun mahoni apa semua sudah. Nggak mempan semua, Pak. Ya. Anaknya masih kecil-kecil, istrinya melarikan diri. Anaknya 2, cewek 2, masih kecil-kecil. Apa kata anaknya? Bapak kalau sakit begini, kakak sama adik mau kemana? Apa kata dia? Ya Allah, tolong, saya ini manusia pendosa, tak banyak dosa saya. Beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki ibadah saya. Saya pasrah, kapanpun, tapi tolong beri saya kesempatan untuk bisa sholat, bisa istighfar dan semuanya. Tiap jam 2, jam antara jam 1 sampai jam 3 ini, Pak, datang ratusan lah begitu semut, Pak. Itu luka-lukanya dimakan semut, Pak. Ya, setelah jam 3 ini nggak ada semut, dicari, Pak. Dari mana datang? Nggak ada, Pak. Tiap malam antara jam 1 sampai jam 3 ini semut datang, Pak. Makan lagi, Pak. Itu berjalan kurang lebih 3 bulan. Setelah kejadian itu, Pak, sampai sekarang ini diabetesnya sembuh total, Pak. Nggak minum obat, Pak. Banyak orang yang kemudian kata dokter, ibu hidupnya tinggal hitungan hari, tinggal hitungan pekan. Ibu ini dan seterusnya. Pada saat begitu, orang lalu kemudian pasrah, tawakal. Hidupnya masih berkepanjangan sampai sekarang. Makanya jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, pikiran itu kan juga sangat mempengaruhi. Nah, untuk menetralisir pikiran itu salah satu cara adalah di samping istighfar, orang juga harus melepaskan masalah. Kepada siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang yang tawakal, Allah cukup rezekinya. Cerita kisah tadi, seorang pengusaha yang punya karyawan 400 tadi, selama COVID, bayangkan, tidak ada pemasukan, tapi dia tetap bayar karyawannya. Karena dia pasrah. Di samping kena kebaikan dari sedekah yang dilakukan selama itu, dia pasrah. Dia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia dari kebaikan yang dia lakukan. Buktinya, sampai sekarang dia masih eksis dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah pasrah itu, Pak, ya, dunia ini sudah tidak ada yang berat dalam hatinya. Orang yang tidak pasrah itu orang yang masih memberatkan dunia. Coba sudah, Pak, istri ditinggal mati suaminya, menangis terus, Pak, tiap hari. Dinasihati sampean, Pak. Apa katanya? Iya, bukan sampai ngalami, bukan istri sampean yang mati, Pak. Saya merasakannya. Itu beberapa kali saya jumpai begitu, Pak. Istighfar, Pak. Iya, bukan Pak Ustadz yang mengalami. Tapi kalau orang sudah pasrah, Pak, sudah lepas, Pak, ya, mau gimana lagi? Ini sudah takdirnya. Semua ketetapan. Semua kita pasti meninggal. Mau kita lari kemana saja, tetap akan mati kalau kematian sudah datang. Jangankan di medan perang, berbaring di atas ranjang pun kita akan mati. Kalau sudah takdir kita harus mati di atas ranjang. Khalid bin Walid kurang apa, Pak? Di mana peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid, Pak, nggak pernah kalah. Sampai ada ketakutan pada Umar. Akhirnya Khalid dipecat pada waktu itu. Karena sahabat punya keyakinan, pokoknya kalau Khalid jadi panglima, kita pasti menang. Akhirnya keyakinan pada Allah mulai berkurang. Wah, ini bahaya ini. Akhirnya Khalid dipecat. Ingin syahid fisabilillah, Pak, di perang, Pak. Nggak tahunya Khalid meninggal di atas ranjang. Jadi kalau orang sudah pasrah, Pak, yakin sudah, maka dia sudah melepaskan seluruh belenggu itu. Yang membuat orang sekarang ini masalah jadi bermasalah, bahkan orang jatuh sakit, bahkan orang kemudian stres, depresi, gila, bunuh diri, karena dia tidak melepaskan belenggu masalahnya. Coba sudah, mobilnya dirental, dirental kemudian digadek sama orang, mobilnya dicuri, nangis terus, bisa-bisa masalah orang ini, Pak. Yang penting kemudian ketika ada masalah apapun, ingat doanya, Pak. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan saya kesabaran dari musibah yang aku alami. Musibahnya apa? Ya, musibah yang dimaksud itu sudah. Entah suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, panen gagal, kendaraan dicuri, dibegal orang, apa saja sudah musibahnya. Berikan saya kesabaran dari musibah yang aku alami, dan beri saya ganti yang terbaik dari musibah tersebut. Avanzanya dibawa lari, laporkan polisi, nggak kasih uang, polisi nggak jalan, ya sudah. Punya channel enggak dengan bajingan-bajingan bos-bosnya, nggak punya juga. Sana sini nggak ada jalur, ya sudah, angkat tangan berdoa pada Allah, lepas sudah. Ya mungkin kena kurang sedekah, mungkin kena mungkin ada banyak, ya sudah. Evaluasi, doa sudah. Ya Allah, berikan saya, nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia, terserah. Ya Allah, berikan saya kesabaran dari musibah hilangnya mobil Xenia, mobil Avanza, dan berikan saya ganti jauh lebih baik darinya. Suatu waktu nanti Allah datangkan, Allah ganti dengan Fortuner Pajero. Suaminya meninggal, doakan, ya Allah, berikan saya kesabaran meninggalnya suami saya, dan berikan saya ganti yang terbaik dari meninggalnya suami saya. Suami sampean tukang beca diganti dengan seorang ustadz, lebih baik. Ya. Doa itu Ummu Salamah waktu meninggal. Ummu Salamah dan Abu Salamah kan sudah MOU. Dek, sebentar lagi rasanya saya mati duluan. Tapi tolong setelah saya meninggal ojo nikah lagi, Dek. Wah, jangan bilang begitu, Mas. Ya, katanya sampean sakit duluan mati. Namanya mati itu ya nggak kenal sehat, sakit, tua, mudanya.
Kalau saya dulu meninggal, sampean juga ojo nikah lagi loh mas. Engki, deal pak. Nggak taunya Abu Salamah meninggal pak. Datang Rasulullah, beri doa bi Rasulullah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khalimati. Baca terus pak. Lama-lama gini pak. Loh, Nabi kasih doa ini maksudnya apa ya? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Setelah masa idahnya selesai, Nabi mengiring utusan melamar Ummu Salamah jadi istri Nabi. Allahu Akbar. Jadi kalau orang sudah begitu, Pak, nangis terus, Pak. Nangis itu bagian dari rahmat, bagian dari kasih sayang. Oh, jadi terusin tiap hari, Pak. Tidak makan, tidak minum. Ah, ini kebablasan, Pak. Ada, Pak, istri diceraikan suaminya, pintunya dikunci, lampunya dimatiin, nggak mandi. Sudah. Masya Allah. Tak dengar saya. Jazakallah khair atas semuanya. Terima kasih banyak Pak Haji Sumarto atas peringatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.